Ya Kristus Yesus, kebangkitan-Mu sungguh menghidupi tidak hanya iman kami, percaya kami, tapi juga gumul juang kami, keseharian kami, dan pengharapan masa depan kami. Rasanya begitu nyata, begitu akan terwujud. Ya karena kebangkitan-Mu itu sudah nyata bagi kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kebersamaan yang tidak hanya ditandai dengan datang bareng-bareng, nyanyi bareng-bareng, tapi terikat oleh sebuah relasi dengan Yesus yang bangkit itu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Jemaat kebangkitan Yesus yang saya kasihi, pada khotbah malam ibadah Paskah bersama ini, saya memilih judul khotbah yang akan saya sampaikan adalah Paskah adalah suatu proses menoleh. Paskah adalah suatu proses menoleh. Istilah proses menoleh ini saya pinjam dari sahabat saya, Pendeta Dr. Adi Prasetya, mantan Ketua STT Jakarta beberapa tahun yang silam. Jemaat, marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 pada ayat 11 sampai 18. Injil Yohanes pasal kita yang ke-20 mulai ayat kita yang ke-11. Demikian sabda Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat yang berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu
berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling atau menoleh dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabbuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Jemaat terkasih, kita mulai dengan membedah siapa Maria dalam perikop yang baru saja kita baca. Pertama, saudara-saudara, Maria adalah seorang yang terkooptasi, tertawan, terikat, taruh saja oleh kematian dan aksesoris-aksesorisnya, seperti mayat yang hilang, kubur yang kosong. Kooptasi itu tidak sekedar orang tercancang, terikat, tapi seperti terasuki yang tidak memampukan dia untuk mendongak, menoleh, dan melihat betapa indahnya kuasa kebangkitan itu. Abram setelah berpisah dengan keponakannya Lut, kurang lebih sama. Ia tertunduk, terkooptasi oleh keterhilangannya itu. Sampai Tuhan berkata, angkatlah kepalamu dan lihatlah di sekelilingmu, negeri-negeri ini akan kuberikan kepada Maria, saudara-saudara. Terkooptasi, tercenung dengan pikirannya yang kusut, yang dilihat hanya kuburan yang mengerikan dan mayat yang telah hilang, sampai ia tidak mengenal Yesus yang sudah bangkit. Yang kedua, Maria adalah seorang yang tertawan oleh ilusi-ilusi, halu kata anak-anak milenial sekarang, halusinasi tentang Yesus yang genah-genah sudah bangkit, tapi disalah maknai. Penjaga kebunlah, halusinasi yang menurut saya juga sangat mengerikan. Ya. Pasca tidak akan terwujud bila seseorang dihantui ilusi, halusinasi seperti ini. Tapi untung Yesus menyergap Maria. Maria juga seseorang yang siap untuk sampai di sini saja hidupku.
kuburan ini. Sampai di sini saja. Menoleh pada kehidupan gereja, saudara-saudara. Saya rasa apa yang terjadi pada Maria, itu kok jadinya melestari sampai di zaman kita sekarang ini, saudara-saudara. Halu, ilusi, bayangan yang menggeser wujud nyata Yesus Kristus yang bangkit itu. Sampai pada tahun saya sangat dikesalkan oleh mantan-mantan mahasiswa saya yang tetap asik berilusi tentang Yesus yang homoousios dengan Allah, sehakikatkah dengan Allah, sampai Yesus bukan Allah. Tidak mungkin ia sehakikat dengan Allah. Urusan-urusan yang, maaf saja, pepesan kosong, saudara. Tapi menghalu, mempengaruhi. Pecah gereja, pecah, saudara. Sampai apa yang sekarang marak, Kristen progresif. Kristen progresif, yang penting Kristen perenungan. Tidak usah harus ke gereja. Inklusif, menghargai keberagaman. Yang akhirnya Yesus sama saja dengan filsuf-filsuf itu dan filsafat-filsafatnya yang kotor. Saudara kekasih Yesus Kristus, Maria juga larut dalam teologi nyungsep, membungkuk, tertunduk. Sehingga tidak mampu bahwa, betapa kayanya kuburan di sekitarnya itu, saudara-saudara. Yang walaupun kuburan, menyemikan, mempersemaikan kehidupan. Dulu oleh semangat pekabaran Injil, semangat misi, saya sangat terkooptasi, saudara, dengan pandangan Kristen itu agama yang paling mulia. Lain-lainnya itu, kan jelas sudah dikatakan pasti binasa. Maka saya melihat kekristenan, saudara-saudara, mendongak, tapi mendongak dengan arogansi yang amat sangat. Ya. Apalagi, maaf, di gereja-gereja kami aliran Pantekosta itu, saudara, ya. Wah, ngerohnya bukan main, ya. Ngerohnya, ya. Betul-betul Roh Kudus. Bukan rokok kudus, betul-betul Roh Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi setelah saya belajar seperti Maria, menoleh who Jesus is in reality sesungguhnya. Saya bisa menangkap keindahan-keindahan walaupun di pedalaman Kalimantan yang penuh dengan eksorsisme, okultisme, macam-macam, tetap bisa menangkap titik sambung Yesus Kristus. Saya sering bercakap-cakap dengan, taruhlah, pemimpin-pemimpin agama yang beduro, saudara, di pedalaman, lama tidak ketemu. Wah, saya senang sekali. Kang, lanjeng umur ampean, panjang umurmu kalian. Apa rahasianya? Jawabannya apa, saudara? Ya,
engkau riade pada bibeen putrana Gusti Allah. Loh, saya ini sama aja dengan kamu, putranya Gusti Allah. Loh, itu saya tangkap sebagai kekayaan dan keindahan. Kalau begitu, gak perlu kan saling menyalahkan. Kamu anak Allah, bidannya siapa? Kalau Allah punya anak, gak perlu. Saudara-saudara, ya. Pandemi yang lalu, gereja kan sangat terpuruk. Saudara. Ya. Saya dan beberapa teman menangkap sahabat saya, pendeta GKJ Manahan Solo, Ibu Rati, mengajari saya untuk mendongak melihat sekitar. Sinode gak ada urusan, saudara. Sinode dengan urusannya sendiri-sendiri. Dan cenderung eskapis. Safety first, cari selamat sendiri. Sahabat saya itu membuat program yang sederhana. Pastoral, jogo konco, jogo tonggo. Dan melihat kekayaan pastoral empatik, kebersamaan, saudara-saudara. Ya. Mulut ditutup oleh masker, tapi mata tidak ditutup oleh masker. Itulah senjata kita untuk mendongak dan melihat saudara-saudara kita yang memerlukan oksigen, yang memerlukan makanan. Indah and kaya. Saudara-saudara kita, tempat penelitian saya di Solo dulu, kejawen, ada yang kejawen Islam, kejawen Kristen. Saya dulu pikir, ini orang kurang kerjaan, tirakat, semedi, golek weton, dibandingkan dengan Alkitab. Tapi saya diperkaya oleh kelompok yang membaca Suluk Samaria. Yang kelompok itu sangat dipengaruhi oleh kisah wanita Samaria yang mencari Tirta Marta, air yang gesang. Air yang gesang. Yang tadi gesang-gesangnya sudah dinyanyikan oleh Mbak Genuk dan teman-teman. Kalau kita tidak eskapis, tidak tunduk, banyak nats yang kaya sebetulnya, saudara-saudara. Tapi tolong jangan dicampur baurkan dengan Kristen progresif tadi. Yang kayak gitu-gitu tadi itu dianggap menyejajarkan Kristen, menurunkan. Bagi saya bukan itu, tapi bahwa Injil Kristus, semua padanan-padanannya itu kadangkala ya, mempertemukan kita dengan orang-orang yang dulu kita hina. Kita anggap kafirikun jahalia, jahiliyah, tapi ternyata saudara-saudara, mereka diperkaya lebih dulu. Yang kita tidak tahu dari mana asalnya. Ya. Itu Tunggul Wulung misalnya. Mantan prajuritnya di Ponorogo. Sembunyi di Gunung Kelut, saudara-saudara. Dalam ketakutan. Mendapatkan tuntunan dari Roh Kudus untuk percaya kepada Yesus Kristus. Jadi maksud saya, Kristus yang bangkit itu, kalau kita pahami, kita perhatikan, dia bisa ada di Hinduisme, dia bisa ada di pedalaman Kalimantan tadi, dia bisa ada di mana-mana sesuai dengan pergilah, kabarkanlah, aku sudah bangkit. Maka Romulo Panikar menulis bukunya yang sangat berpengaruh, Jesus Christ in Hinduism. Maka
Mahatma Gandhi banyak kali dituntun oleh sabda di bukit itu, saudara-saudara. Nah, kita juga gereja seperti mana? Banyak terkooptasi yang membelah-belah. Ada gereja yang terkooptasi oleh ajaran-ajarannya modernisme, saudara-saudara. Ya. Seorang ibu datang pada seorang pastor di Amerika. Dia mulai mempertanyakan tentang, betulkah manusia itu dari debu tanah sampai menara Babel, sampai terus ke datang Yesus. Setiap kali datang, pendeta modernisme itu mengatakan, ibu cabut saja satu helai dari Alkitab ini. Sampai terakhir, cabut aja. Sudah tidak ada lagi yang dicari pendeta. Habis semuanya. Nah, itu. Saudara terkasih, ya. Ada yang terkooptasi oleh liturgi yang sangat jelimet, liturgi abad ke-7, saudara-saudara. Yang kalau tidak mengikuti liturgi itu, sesat. Ada yang sekarang ini terkooptasi oleh semacam gereja industri. Membuka gereja bukan dalam semangat misi seperti dulu, dari kecil. Sekarang dari Surabaya dengan modal besar, perlengkapan yang digitalized, menyerbu Kelapa Gading. Kenapa mall? Karena mall gampang menyedot orang. Sekaligus kerjasama dengan pemilik mall, sehabis kebaktian, jemaat yang hadir di ibadah itu dapat diskon 30%, makan sabu-sabu apa, dan membuka diri untuk siapa saja yang mau tanam modal. Nanti bagi hasil dari persembahan, persepuluh, dan yang lain-lain. Bersyukur saudara tinggal di Bangil yang petang dedet ini belum terpengaruh oleh hal-hal yang saya sampaikan tadi. Bagian kedua, Yesus, coba diulangi yang Yesus menegur Maria tadi. Terusnya, satu ayat lagi. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling, menoleh. Pasca kebangkitan, pasca ketika Yesus berkata, Maria, itu sebuah proses. Proses yang tidak mudah. Dari terkooptasi yang begitu berurat akar, sampai sekarang Maria menoleh. Ajaib. Tapi keajaiban pasca itu melahirkan pengakuan iman pertama, saudara-saudara. Rabuni. Ia hidup. Guru yang tertentu. Apa arti teguran Yesus ini? Maria, aku sudah bangkit. Noleo. Berfokuslah. Baliklah. Tinggalkan ilusi, halusinasi. Halu-halu yang tidak perlu tadi. Kooptasi-kooptasi yang memberangus hidupmu itu. Arti pasca adalah proses you menoleh. Dan berkata, Rabuni, bukan sembarang guru. Guru yang tertentu. Yang telah mengalami kematian itu. Dan sekarang kebangkitan. Terus ayatnya. Terus. Ya. Aku telah melihat Tuhan. Kadang-kala kita kalau melihat hal-hal yang ajaib, yang mujizat, itu yang dibicarakan. Sampai pecah-pecah, saudara. Gerakan Pentakosta itu percaya mujizat. Tapi gereja yang paling banyak pecah-pecah ya itu. Karena tidak mengerti bahwa di balik mujizat itu
ada pengakuan iman yang pertama. Paulus mengalami yang mujizat yang hebat pada jalan ke Damaskus, hal-hal yang hebat. Yohanes. Tapi semuanya itu tidak melahirkan Yohanesisme, Paulusisme untuk dikultus individu, melahirkan pengakuan iman. Yesus itu Tuhan. Yesus itu bangkit. Dia sudah bangkit. Ini yang mempersatukan gereja-gereja itu. Saudara, lalu Yesus menegur. Berpaling. Lihat. Ini kunci dari kebersatuan kita. Ini yang membedakan barangkali kekristenan dengan sekedar agama. Agama itu kan isinya tata cara. Agama itu isinya target-target. Agama itu isinya cari jiwa, tarik jiwa. Kekristenan adalah spiritualitas berhubungan dengan Yesus yang bangkit, menoleh pada Yesus yang bangkit dan meninggalkan isme-isme tadi. Itu kekristenan. Maka Nakamura setelah bertobat, ia pergi ke Amerika. Betapa kecewanya dia melihat orang-orang Kristen di Amerika yang summon leven, kumpul kebo, ideologinya macam-macam. Lalu dia berkata, bukan kekristenan, just Christianity, itu agama yang memberikan luka dan kekecewaan. But the truth is, Kristendom, kekristenan yang berbasis pada relasi yang sangat mengikat dengan Yesus yang sudah bangkit itu inti kekristenan itu sebenarnya, saudara. Bukan label-label, bukan macam-macam. Kebersamaan kita itu intinya. Kita direlasikan oleh Kristus yang bangkit. Kalau cuma ibadah bareng-bareng, nyanyi bareng-bareng, ya, kan? Oh iya, saya diperkaya. Satu grup yang menyanyi, yang suaranya aduhai, yang suaranya agak pas-pasan, yang jumlahnya banyak, bagi saya memperkaya. Sehingga setiap grup yang nyanyi, saya melok nyanyi. Saudara. Nah, menoleh, melihat, lalu berkata, Yesus itu Tuhan. Itu intipati kekristenan yang sesungguhnya. Yang anehnya, kadangkala we don't care, kita tidak peduli, ya itu tadi. Di lembah pedalaman Kalimantan, care. Hinduisme, kata Panikar, ikut care dan dipengaruhi oleh ucapan Yesus. Mahatma Gandhi yang Hindu deles, dipengaruhi oleh khotbah di bukit. Sampai Dalai Lama. Dan itu. Saudara, lalu tidak sekedar hanya pada tataran kagum. Menoleh itu juga berakibat pergi dan lihatlah, pergi seperti Maria. Apa dasarnya pergi? Karena Yesus bukan sembarang tokoh-tokoh filsuf kacangan. He is Rabbuni, guru yang tertentu, yang sudah melewati yang mengerikan itu. Dan dimuliakan. Pergi. Tugas kita bukan cuma berkumpul bersama, itu mudah. Tapi pergi
memberitakan kekayaan kebersamaan kita itu. Pergi. Tuh, kok enggak pergi-pergi saudara? Pergi. Saudara yang dikasih Tuhan. Lalu, memang Yesus berkata, jangan sentuh aku. Aku belum menghadapkan kepada Bapa. Tapi pergilah kepada teman-temanmu yang masih sanksi, kepada teman-teman yang masih terkooptasi seperti kamu tadi itu loh. Pergi dan beritakan. Aku sudah bangkit. Maka saudara-saudara, Petrus ya tadinya suka memandang rendah murid-murid yang lain seperti Yohanes yang dia menganggap kelemak-kelemek, cari muka. Dia bisa bersama-sama dengan Yohanes di depan pintu elok dan melayani bersama. Dari mana? Dari proses menoleh dan melihat Yesus. Kalau kita gontok-gontokan, kalau kita tidak akur, betul, yang terdahulu menjadi terkemudian, yang kejawen, yang Hinduism, yang Buddhism, walaupun punya label-label, tapi nanti mereka juga akan seperti Maria berkata, aku pun melihat, ataupun seperti teman saya orang Madura tadi, boleh juga, Potrana Gusti Allah. Saudara, saya tutup dengan cerita dari India. Suatu masyarakat yang tidak ngerti arti konsep korban. Tapi bagaimana berkembang di masyarakat itu. Korban cinta kasih persaudaraan. Seperti yang Kristus katakan, seorang saudara yang mengasihi saudaranya yang lain, dia berani berkorban untuk saudaranya. Alkisah, seorang ayah di satu desa perladangan India mempunyai 2 anak laki-laki. Satu anak laki-laki dan adiknya yang ia beri pesan. Anak-anakku, ayahmu coba punya 1 ladang gandum ini. Bagilah berdua setiap kali kalian memanen hasilnya. Pesan ayah mereka taati. Sampai satu saat musim panen tiba. Seperti pesan mendiang ayah. Hasilnya dibagi 2, saudara. Bagi 2. Anak pertama yang punya istri dan punya 3 anak mendapatkan separuh. Anak kedua yang belum punya istri dan belum punya anak juga mendapatkan separuh. Tapi di malam hari, tepat jam 12, sang kakak tiba-tiba berteriak histeris, mencekik-cekik dirinya, membenturkan kepalanya di tembok, sambil berkata, ampuni aku ayah, anak pertama macam apa aku ini? Aku punya istri dan punya 3 anak yang nanti bisa bekerja. Mengapa aku serakah mendapatkan separuh? Tidak seharusnya separuh. Sepertiga saja. Lalu cepat-cepat ia mengusung tumpukan gandum di atas pundaknya. Berjalan cepat-cepat supaya sebelum fajar menyingsing, tumpukan gandum itu ada di depan rumah sang adik. Wow, pada waktu yang sama, saudara, giliran sang adik berteriak-teriak histeris, membenturkan kepalanya, mencekik-cekikkan lehernya, dan berteriak, maaf, ampuni aku Dewata. Ya Bapak, ampuni aku. Adik macam apa aku ini? Seharusnya aku gak serakah seperti itu. Seharusnya aku rela berkorban. Sepertiga saja bagianku.
Karena aku kan tidak punya istri, aku kan tidak punya 3 anak seperti kakakku. Seharusnya aku hanya sepertiga saja. Ia pun mengusung tumpukan karung gandum di pundaknya. Berjalan terhuyung-huyung. Dua-duanya berbenturan. Dan menurut kisah itu, kedua-duanya mati di tempat. Di situ dibangun makam dan tugu. Pengorbanan 2 saudara yang tiada taranya. Kita ini saudara-saudara, orang-orang India itu tidak ngerti apa arti Kristus, korban Kristus. Tapi menerapkan bahwa cinta kasih persaudaraan itu membuat seorang berkorban untuk yang lain. Bukan saling mendiskreditkan. Bukan seperti sekarang ini saling caci maki. Bukan seperti sekarang ini saudara tarik-tarikan. Menjalani what is saudara yang sesungguhnya. Dan sangat rendah hati. Satu ilustrasi lagi yang ingin saya tonjolkan adalah bagaimana keangkuhan kita dipermalukan oleh mereka yang dengan lugu. Tidak ada jelas agamanya. Tapi menatap Kristus, saudara-saudara. Seorang misionaris tersesat di sebuah kapal dagang. Hampir karam di suatu tempat. Lalu misionaris berkata, misionaris kulit putih, ya Tuhan Allah, pasti ada rencanamu. Sampai aku terdampar di tempat. Betul. Dari jauh lamat-lamat, sebuah sau kecil, 3 orang, saudara-saudara, sedang mengayuh dan melambaikan tangan. Sahabat-sahabatku, datanglah kemari. Sampailah di dekat kapal besar itu. Lalu misionaris kulit putih ini berkata, hai sahabat-sahabat kecilku, apa agama kalian? Bagaimana kalian berdoa? Lalu mereka menjawab, beginilah cara kami berdoa, Tuhan kulit putih. Di sini kami bertiga, di atas sana kau bertiga, berkatilah kami yang bertiga di sini. Doa primitif, doa macam apa itu? Malu-maluin. Kuajarkan pada kalian sekarang doa orang kulit putih yang canggih dan beradab. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, bla 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 bla, datanglah kerajaanmu. Terus 10 tahun kemudian, saudara-saudara, tidak diduga kapal yang sama dengan misionaris yang sama terdampar di pulau yang sama, saudara-saudara. Tuhan, atas ridho-Mu, biarlah aku bertemu dengan saudara-saudara kecilku itu. Betul datang, saudara-saudara, melambai-lambai. Misionaris kulit putih senang. Sahabat-sahabat kecilku, aku rindu kalian. Sekarang masih ingatkah kalian pada doa yang canggih dari bangsaku, bangsa kulit putih itu? 3-nya menjawab, ya Tuhan, kami berdoa pada yang di atas, supaya kami dipertemukan kepada Tuhan. Karena kami sudah lupa doanya orang kulit putih itu. Maskullah, misionaris itu. Sudah, mulai sekarang. Tidak usah canggih-canggih doa orang kulit putih. Doalah seperti dulu. Kami bertiga di sini, engkau bertiga di atas. Berkatilah kami di sini. Amin.